Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa ulumihi wa nafahatihi fid darini amin. Al-khamisu, adapun yang kelima, wajah yang kelima, annahu ialah bahwa sesungguhnya nasa yadullu alal bada'i, ialah menunjukkan kepada bada', atau maksudnya raf'u, ya, bahwa sesungguhnya raf'u menghapus, menghilangkan, adalah menunjukkan bada'. Bada' itu artinya tahu sesudah tidak tahu. Asalnya membuat aturan seperti ini, ternyata salah, diubah, ya. Fa'innahu, sesungguhnya Allah, naha anhu, ialah melarang, anhu daripada hukum, ba'dama amara bihi, setelah Allah memerintahkan dengan hukum. Awalnya memerintahkan, kemudian melarang. Faka'annahu badalahu fima kana, maka seolah-olah tampak bagi Allah fima kana, di dalam apa yang sudah ada, di dalam apa karena yang ada siapa Allah, qad hakama bihi, benar-benar telah memutuskan hukum bihi dengan emak, wa nadima alaihi, dan menyesal siapa Allah alaihi, atas emak. Seolah-olah Allah Ta'ala memutuskan hukum, akan tetapi kemudian menyesal. Masa Allah Ta'ala menyesal? Artinya Mu'tazilah sangat keberatan dengan istilah raf'u, ya, menghapus hukum yang telah ditetapkan berdasarkan kitab yang terdahulu. Menurut mereka, yang dihapus itu bukan hukum itu, melainkan padanannya. Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh Mu'tazilah, ya. Ada beberapa alasan yang dianggap itu mustahil, ya. Fal istihalatul ula, maka adapun kemustahilan yang pertama adalah min jihati istihalati nafsir raf'i, adalah dari segi kemustahilan raf'i itu sendiri. Raf'unya sudah mustahil, menghapus hukum yang terdahulu. Masa bisa dihapus? Wastaniyatu, adapun kemustahilan yang kedua, min jihati kidamil kalami, dari segi kidamnya kalam. Kalamnya Allah kan qadim, masa bisa dihapus? Wasalisatu, adapun kemustahilan yang ketiga, min jihati sifati dzatil ma'muri, ialah dari segi sifatnya, azatnya, sesuatu yang diperintahkan, fi kaunihi hasanan au qabihan, di dalam adanya makmur itu baik atau buruk. Sesuatu diperintahkan oleh Allah kan karena itu baik. Kalau kemudian dihilangkan, dihapus, berarti yang baik menjadi buruk. Warabi'atu, adapun kemustahilan yang keempat, min jihati al-iradati al-muqtarinati bil amri, adalah dari segi kehendak yang berbarengan dengan perintah. Allah Ta'ala memerintahkan sesuatu, kan berarti Allah Ta'ala menghendaki terwujudnya sesuatu itu. Kalau kemudian dilarang, berarti apa yang dikehendaki terwujud, dikehendaki tak terwujud. Mustahil. Wal khamisatu, adapun kemustahilan yang nomor 5, min jihatil ilmi al-muta'alliki bihi, adalah dari segi pengetahuan yang berkaitan dengan amar, wa zuhuril bada'i ba'dahu, dan tampaknya bada' sesudah amar. 5 hal yang dianggap mustahil oleh Mu'tazilah dijawab oleh Al-Ghazali sebagai berikut.
Wal jawabu anil awali, adapun jawaban terhadap yang pertama, kemustahilan yang pertama. Mustahil yang pertama tentang raf'u itu sendiri. Dihapusnya hukum yang sudah ada itu mustahil. Anna raf'a minal marfu'i kal kasri minal maksuri wal fashi minal aqdi. Sesungguhnya penghapusan dari sesuatu yang dihapus, penghilangan dari sesuatu yang dihilangkan, kal kasri minal maksuri adalah seperti pemecahan dari sesuatu yang dipecah, wal fashi minal aqdi, dan seperti memfasah pembatalan dari suatu akad. Penghapusan dari sesuatu yang dihapus itu kan sama dengan pemecahan dari sesuatu yang dipecah, sama dengan fasah dari suatu akad. Ini filsafat ya. Meskipun tidak terlalu penting dalam kehidupan sehari-hari, tapi ini membuat orang bisa berpikir ya. Idlau qala qailun, karena andai kata orang mengatakan, bertanya, ma makna kasril aniyati, apa makna daripada memecahkan wadah? Aniyah itu jamak dari ina, memecahkan wadah, apa itu artinya? Wa ibtali syakliha, dan melenyapkan bentuknya aniyah, min tarbi'in dari persegi 4, wa tasdik sin dan persegi 6, wa tadwirin dan bulat. Macam-macamnya bentuk. Ada kalanya persegi 4, persegi 6, ada kalanya bulat. Apa makna dari itu? Fa inna zaila bil kasri tadwirun mawjudun aw ma'dumun. Sesungguhnya apa yang hilang dengan sebab dipecahkan itu adalah bulat yang sudah ada atau yang belum ada. Katakanlah ada wadah bentuknya bulat, kemudian dipecahkan. Dengan dipecahkan hilanglah bulatnya. Sesuatu yang hilang berupa bulat yang hilang dengan sebab dipecah, itu barang yang ada apa belum ada bulat itu. Kalau tidak ada, sesuatu yang tidak ada tak perlu dihilangkan. Fal ma'dumu la hajata ila izalatihi. Sesuatu yang tidak ada tiada butuh kepada menghilangkan ma'dum. Kalau dijawab ada, wal mawjudu la sabila ila izalatihi. Adapun sesuatu yang sudah ada, tidak ada jalan untuk menghilangkan mawjud. Ini pertanyaan, sesuatu yang ada tak bisa dihilangkan. Hukum wajib yang kemarin itu kan tak bisa dihilangkan. Tak bisa. Bagaimana jawabannya? Pertanyaannya, ma makna kasril aniyat? Apa makna daripada memecahkan wadah? Fayuqalu, maka dikatakan, maknahu, adapun maknanya kasril aniyah, annastihkama syakril aniyati, sesungguhnya kokohnya bentuknya wadah, yaktadi ialah meniscayakan apa istihkam, meniscayakan baqa aswaratiha daiman, akan kekalnya bentuknya aniyah untuk selamanya. Laulama, andai kata tidak ada sesuatu, warada yang datang alaihi atas syakal, minas sababil kasiri, berupa sebab yang memecah, berupa sebab pemecah. Jawabannya seperti ini. Wadah itu kokoh. Kokohnya wadah tersebut meniscayakan bentuknya wadah itu kekal.
Akan tetapi berhubung ada sebab kasir, ada suatu sebab yang memecahkan, maka hilanglah. Maka apa yang seharusnya terus bertahan menjadi hilang. Wadah itu sangat kokoh. Dengan kokohnya wadah itu, maka dia bisa bertahan bentuknya seperti itu. Akan tetapi berhubung ada suatu sebab yang menghilangkan bentuk yang asalnya bundar menjadi tidak bundar, fal kasiru qata'a maqtadahu, fal kasiru maka adapun penyebab sebab yang memecah, katakanlah ditendang ya. Fal kasiru maka adapun sebab yang memecah, qata'a adalah memotong, ma kepada sesuatu, iqtadahu yang meniscayakan hu kepada amma, istihkamu binyatil aniyati apa kokohnya bentuknya wadah, isdaiman selamanya, laulal kasru andai kata tidak ada perbuatan memecahkan. Penyebab yang memecahkan itu, itulah yang memotong memotong keabadian daripada wadah disebabkan kokohnya wadah itu. Seharusnya wadah itu bentuknya kekal ya kan? Karena dari saking kokohnya. Akan tetapi berhubung ada penyebab yang membuat ia pecah, maka apa yang seharusnya bertahan menjadi terputus. Pada fakadzadzikal fashu, demikian pula fasah akadnya. Yaqta'u memotong apa fasah, hukman akdi akan hukumnya akad, min haitsu innal ladzi, dari aspek bahwa sesungguhnya sesuatu, ladzi ini isinya fasa, warada yang datang alaihi atas hukum, laulahu andai kata tidak ada alladzi, ladama niscaya kekal apa akad. Orang melakukan jual beli, dengan adanya jual beli lahirlah kepemilikan. Kepemilikan yang ada pada saya itu mestinya abadi ya. Mestinya abadi. Akan tetapi keabadian menjadi hilang kalau ada suatu sebab, misalnya fasah ya kan? Fa innal bai'a sababun lil milki mutlaqan. Sesungguhnya jual beli itu menjadi sebab adanya kepemilikan secara mutlak tanpa batas. Bisarti an la yatraqati'un, dengan syarat tidak datang apa suatu pemotong. Walaisa tarayanul qati'i minal fasli, dan tidak ada apa timbulnya sesuatu yang memotong berupa fasa. Mubayyinan ialah menjelaskan lana kepada kita annal bai'a, bahwa sesungguhnya jual beli fi waktihi atau fi wad'ihi ya. Ini ada dua naskah, di dalam waktunya atau di dalam wadoknya. Baik, in aqadamu aqatan adalah terjadi apa baik, terjadi mu'aqqatan halai dibatasi waktu, mamdudan yang terbentang ila ghayatil fasih, kepada puncaknya fasah. Ada orang melakukan jual beli. Dengan adanya jual beli lahirlah kepemilikan yang entah sampai kapan kepemilikan itu. Semestinya kepemilikan itu terus terjadi. Akan tetapi kalau kemudian terjadi fasa, keabadian kepemilikan itu menjadi hilang. Fasa itu bukanlah menjelaskan
bahwa kepemilikan itu berakhir pada batas itu, bukan. Fa inna nakiru, sesungguhnya kami itu bisa paham, annakula, untuk mengatakan, bi'tuka hadhihi dara sanatan, aku menjual kepadamu rumah ini selama 1 tahun. Ini hanya sebagai contoh ya. Kalau dalam kitab-kitab fikih kan tak bisa seperti ini. Membeli sesuatu dibatasi kan tak bisa. Saya menjual kepadamu rumah ini 1 tahun. 1 tahun ini kan menjelaskan menjelaskan masanya kepemilikan hanya 1 tahun. Wa naqilu annakulah, dan kami juga faham untuk mengatakan bi'tuka wa mallaktuka abadan, aku menjual kepadamu dan aku memilikan kepadamu untuk selama-lamanya. Summa yafsakhu ba'dan qida'is sanati, kemudian dia memfasah setelah berakhirnya 1 tahun. Apa bedanya antara yang pertama dan yang kedua? Yang pertama mengatakan saya menjual rumah ini kepadamu 1 tahun. Jelas itu dibatasi dengan sanatan. Ada orang mengatakan saya menjual rumah ini kepadamu untuk selama-lamanya. Tapi ketika sampai 1 tahun terjadi fasa. Beda kan? Yang pertama itu tidak ada raf'u, yang kedua ada raf'u kan. Wa nudriku al-farqa bainas surataini, kami dapat memahami perbedaan antara 2 contoh itu. Antara bi'tuka hadhihi dar sanatan dan bi'tuka wa mallaktuka abadan. Apa bedanya itu? Wa annal awalah, dan bahwa sesungguhnya yang pertama, bi'tuka hadhihi dar sanatan wat'un dibilkin qasirin binafsihi, adalah penetapan terhadap kepemilikan yang terbatas dengan sendirinya. Bi'tuka hadhihi dar sanatan itu menunjukkan adanya kepemilikan yang terbatas dengan sendirinya 1 tahun dengan adanya kata-kata sanatan. Wasaniya, adapun yang kedua, bi'tuka abadan itu wat'un limilkin mutlaqin, adalah penetapan terhadap kepemilikan mutlak mu'abbadin yang abadi. Illa an yuqta'a biqatiin, kecuali kalau dihentikan, dipotong dengan sesuatu yang memotong, yang namanya fasa. Wa idza fusikha, bila mana difasa, apa baik? Kanal fasu, maka ada apa fasa? Qati'an li hukmihi, adalah memotong kepada hukumnya kepemilikan, ad-daimi, yang bersifat langgeng bihukmil akdi, dengan dasar akad, laulal qati'u, seandainya tidak ada qati'. Yang dimaksud qati' itu fasa. Dalam contoh pertama itu tidak ada raf'u ya. Bi'tuka hadhihi daru as-sanatan, saya menjual kepadamu rumah ini sanatan 1 tahun. Tidak ada raf'u karena memang sudah dibatasi 1 tahun. Tapi kalau mengatakan saya menjual rumah ini kepadamu untuk selamanya, tapi sampai 1 tahun terjadi fasa, fasa itu namanya raf'u. Ya, raf'u. Fasah tersebut adalah memotong hukumnya kepemilikan, yang seandainya tidak ada qati', kepemilikan itu abadi. Fasah itu adalah menjadi qati' ya, la bayanan, bukan penjelasan, dikaunihi, kepada adanya milik, fi nafsihi, di dalam dirinya milik, qasiron, adalah terbatas. Terjadinya fasa itu menjadi qati', istilah lain menjadi rafi.
bukan merupakan penjelasan bahwa kepemilikan itu dengan sendirinya bisa terbatas. Pada dasarnya kepemilikan tak terbatas, akan tetapi kepemilikan yang tak terbatas itu tak berlangsung lama karena ada qati atau ada fasa. Wa bihadza yufariqu an-nasfu at-takhsis. Dan dengan ini berbeda nasah dengan taksis. Beda nasah dengan taksis itu. Fa inna taksisa, karena sesungguhnya taksis yubayyinu lana adalah menjelaskan kepada kita anna lafdhah, bahwa sesungguhnya lafal ma urida adalah tidak dimaksudkan bihi dengan lafal. Tidak dimaksudkan ad-dalalatu apa penunjukan illa alal ba'dhi kecuali atas sebagian afrodnya lafal. Wan nasfu adapun nasa yukhriju anil lafzi ialah mengeluarkan dari lafal ma akan sesuatu urida yang dimaksudkan bihi dengan lafal. Dimaksudkan ad-dalalatu apa menunjukkan alaihi atas ba'd. Kalau ada pengumuman di pesantren ini, ya, kalau ada tugas dari pesantren kepada santri yang berada di daerah A misalnya, setelah asar harus ngaji di musholla. Lalu ada pengumuman semua santri setelah asar harap datang ke masjid. Maka pengumuman yang kedua itu tidak memasukkan pengumuman yang pertama. Itu namanya taksis, ya. Santri harus datang ke masjid sesudah asar. Itu tidak memasukkan santri yang ada di daerah A, tak masuk di situ. Itu namanya bahwa yang dimaksud dengan pengumuman itu adalah sebagian santri. Akan tetapi kalau pengumumannya bersifat umum, santri setelah asar harus berangkat ke masjid umum. Akan tetapi kemudian ada yang mengatakan, ada pengumuman bahwa santri yang ada di daerah A itu sekarang juga setelah asar ke musholla. Itu namanya nasah. Tapi nasah juz'i, menasah sebagian. Wali ajli khufai makna raf'i, dan gara-gara samarnya makna raf'i. Apa raf'i yang dimaksud? Raf'i itu tadi itu menghentikan sesuatu yang seharusnya berlangsung terus, kan. Askal alal fuqaha'i, maka muskil atas para fuqaha, wa dan mereka terjerumus fi ingkari makna naskhi, di dalam mengingkari maknanya nasakh. Wa amma al-jawabu anis-sani wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.